Aduh saudara, shalom. Baik, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Sih baru gajian nih kalau ini. Biasanya kalau baru gajian luar biasa gitu. Kalau duitnya tipis, biasa-biasa saja. Baik, hari ini saya bisa tentang keluarga Bapak Ibu ya. Kalau nanti siang agak berat bobotnya. Kalau sekarang yang ringan-ringan saja. Tapi kalau tidak bisa dijalankan jadi berat juga sih begitu ya. Jadi saya memberikan judul firman hari ini adalah bahagiakah hidupku? Jadi sebuah pertanyaan judul bagi kita. Kenapa muncul pertanyaan ini? Kenapa muncul tema khotbah ini? Saya kebetulan sudah melayani Tuhan 36 tahun. Jadi saya melihat bagaimana hidup umat Tuhan yang menyebutnya diri Kristen gitu. Ada yang luar biasa apinya begitu ya. Luar biasa seperti Anda katakan tadi. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada yang begitu tuh ya. Ada yang biasa-biasa saja. Dan rata-rata mereka mengatakan bahwa hidup dalam Yesus itu luar biasa. Tapi kalau ditanya, apakah Anda bahagia? Apakah hidup keluargamu bahagia? Dan secara jujur dikatakan tidak. Banyak yang tidak bahagia. Jadi kalau tampil di gereja sekarang senyum-senyum itu terpaksa itu. Untuk menampilkan, saya kan orang Kristen nih, mesti senyum-senyum gitu di gereja. Nanti di rumah kita ribut lagi. Berkelahi lagi gitu. Kenapa saya tahu itu? Ibu bapak, kebetulan saya di dunia teologi ini waktu saya kuliah, saya suka dengan konseling. Ya kebetulan salah satu dosen saya ya ahli konseling, doktor konseling. Dia lulus mengambil gelar doktor konselingnya di Amerika. Jadi saya suka banget dengan pengajarannya. Dan saya suka juga untuk mengajar hal-hal yang berbentuk konseling gitu. Itu pastoral ya, makanya saya jadi gembala. Dan kalau saya mengajar tentang masalah hidup, kebetulan saya membuat beberapa buku. Salah satu buku adalah mengatasi masalah hidup. Itu saya suka banget. Karena saya membahas kehidupan dan saya memberi jawaban-jawaban yang praktis, yang real gitu, yang masuk akal, yang enggak mengawang-awang. Orang Kristen tuh seringkali menghayal gitu. Menghayal. Mereka tuh jarang menapakkan kakinya itu di bumi. Tahu, orang Kristen tuh banyak jalan di atas tanah. Kayak hantu. Mereka bilang beriman, tapi sesungguhnya mereka itu sedang berhayal. Jadi iman mereka tuh kosong tanpa dasar. Seringkali rumah tangga mereka pun berjalan dengan iman yang tanpa dasar. Sehingga kehidupannya tidak real, bukan hidup nyata, hidup hayalan, hidup angan-angan gitu. Itu sebabnya saya bertanya hari ini, Anda bahagia nggak dengan keluargamu? Jujur, ayo. Hai, siapa yang bahagia angkat tangan? Saya merem dikit sebentar. Coba, oh ya lumayan, oke. Siapa yang datang suami istri hari ini? Datang suami istri. Baik, oke. Siapa, maaf ya banyak tanyanya ya. Siapa yang suami berkata, aku beruntung sekali punya istri di sebelah saya seperti ini? Coba angkat tangan. Oke, baik. Siapa yang istri berkata, aku beruntung punya suami seperti ini? Belum tentu loh, saya dengar baik-baik. Belum tentu suami berkata, aku beruntung punya istri seperti ini. Lalu sebaliknya istri beruntung punya suami Anda. Belum tentu. Betul lah maksud saya? Bisa saja kan berbeda penilaiannya. Baik, siapa kalau begitu yang istrinya merasa beruntung punya suami seperti yang sekarang ini? Oke, saya uji ya. Baik. Ini sebagian besar angkat tangan semua. Ini andai kata kalau di dalam agama lain hukum ini berlaku, namanya tumim balahir. Tahu tumim balahir? Reinkarnasi. Kebetulan saya itu lama, saya 9 tahun sebelum saya di Kristen. Saya seorang dulu. Saya banyak mempelajari agama itu. Dan saya salah satu tangan kanan dari guru saya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ya saya tim kematian. Tim kematian yang mendoakan mereka supaya tumimba lahir dengan keadaan lebih baik lagi. Ya di dalam agama kami itu ada 31 alam. Jadi orang bisa lahir dalam alam yang berbeda-beda. Bisa alam binatang, ya, bisa alam dewa, manusia, macam-macam lah gitu. Ya, oke baik. Andai kata saudara yang tadi angkat tangan tuh, ya, suami istri meninggal. Suami meninggal, istri meninggal. Mana yang lebih dulu meninggal, suami atau istri? Oke, baik. Suami ya.
Suami betul Bu ya, itu sekalian kita sumpahin ya. Pertanyaannya, kenapa suami lebih dulu meninggal? Istri pasti tahu jawabannya, istri pasti tahu jawabannya. Stres ya diomelin istri melulu, betul Bu. Oke. Stres. Jadi kalau untuk membunuh suami, nggak usah pakai racun, cyanida, dibunuh, nggak usah, omelin terus saya, yang namanya stroke dia. Yang diam, stroke, terus mati sendiri. Setuju? Jadi dua hal cara membunuh suami, ya silent killer ya adalah, satu omelin, dua tuntut terus mati sendiri dan suami. Amin, ibu-ibu. Tapi kalau ingin ibu-ibu suami umur panjang, caranya gimana? Sayang dia, terima dia apa adanya. Dia pasti umur panjang, tapi Anda nggak suka pasti. Wah, umur pendek aja udah nyusahin, umur panjang lagi. Neraka rasanya. Amin ibu-ibu. Baik, kembali ke masalah tadi. Andai kata bapak dan ibu, ini yang WL udah berkeluarga juga kan? Oke, mana suaminya? Taruh kulkas lagi. Andai kata bapak dan ibu meninggal. Terus kemudian, maaf ya, lahir kembali. Itu menguji saja. Lahir kembali, lalu kemudian tumbuh dalam keluarga yang berbeda. Akhirnya menjadi dewasa dan ketemu kembali dengan istri suami yang sama. Mau nggak menikah dengan dia kembali? Oke, yang mau angkat tangan. Pak Herman. Yang lain nggak mau, yang lain nggak mau. Iya yang angkat tangan bohong. Ini di gereja loh, nggak boleh munafik. Pasti banyak yang nggak mau. Kenapa? Bosen. Perlu variasi, betul nggak? Tuker yang lain. Masa dia lagi? Kalau Anda katakan tidak, berarti Anda tidak mengasihi dia. Ya, cinta dia, beruntung banget. Service, ngomong aja itu. Maka itu muncullah tema ini. Ya, bahagiakah hidupku? Anda jadi Kristen ditebus oleh darah Yesus. Katanya hidup baru gitu ya. Ya, diberkati. Tuhan baik. Menjadi pertanyaan sebetulnya, bahagia nggak sih hidup Anda selama di bumi ini? Hidup di bumi ini nggak lama loh Ibu Bapak. Paling tahan 70 tahun. Jadi sebetulnya kalau tidak bahagia itu sangat disayangkan. Sayang banget gitu. Udah pendek hidupnya, ya. Kemudian Yesus telah menebus kita dengan darahnya, dengan nyawanya, memperbarui hidup kita, tapi nggak bahagia. Wah ini yang salah siapa ini? Dulu waktu milih merem, kejebak atau undian. Atau kita betul-betul memilih pasangan kita sesuai seperti yang Tuhan inginkan dan yang kita inginkan. Halo? Maaf Ibu Bapak, Anda pilih pasangan Anda itu sesuai keinginan Tuhan, keinginan saudara, atau terjebak? Ibu Bapak? Ada kan yang menikah karena terjebak. Saya nggak sedikit dengar cerita ini, terjebak. Ini saya cerita ya. Satu kali ada pemain musik saya. Terus saya bilang sama dia, yuk kok nggak romantis, itu nggak dekat sama istri. Pertama dia lama-lama saya tanya banyak, terus dia mulai terbuka, Pak saya bicara ya. Ini saya dapatkan istri begini Pak, satu kali saya bersama dengan kawan, pergi ya namanya laki-laki gitu, pergi ke satu daerah, terus kehujanan. Hujanan saya berteduh di satu rumah, teduh sampai hujan nggak berhenti, jauh malam sampai jam 1, jam 2. Akhirnya pemilik rumah itu mempersilahkan dia untuk masuk ke dalam. Masuk ke dalam, kemudian dikasih suguhan minum. Hujan nggak berhenti, jadi dia nggak bisa pulang dia. Nah temannya pulang, dia bilang, saya menginap lah begitu. Besok pagi-pagi saya pulang. Nah gara-gara menginap itu, ditangkap suruh menikah. Serius ini kejadiannya. Jadi orang kampung melihat, wah itu yang punya rumah, seorang wanita sendirian, masuk laki-laki menginap tak pulang. Sebetulnya cuma menumpang karena hujan. Tuh, terjebak. Karena hujan. Jadi jodohnya ditentukan karena hujan. Nah ini kejadian sungguh. Dan ini pekerja saya. Aduh saya merasa sedih banget. Sedihnya gini. Kasihan dia nggak bahagia karena pilihan dia. Jodoh dia itu bukan pilihannya sebetulnya. Terjebak karena hujan. Nah itu hati-hati hujan itu membahayakan sebenarnya. Bukan membawa banjir,
tapi menjebak dalam pernikahan yang tidak disukai. Daripada digiring satu kampung, dia pilih menikah. Karena dia di dalam Tuhan dan dia pelayan Tuhan, ya tentu dia tidak mau menceraikannya kan. Menceraikan jadi nggak bisa jadi pelayan Tuhan, serba salah. Terus berjalan sepanjang jalan hidupnya berpuluh tahun, bahkan berbelas tahun. Tidak pernah bahagia dia. Karena istri yang ada di sampingnya bukan pilihan jiwanya. Gimana dengan saudara? Itu pilihan benar-benar? Saya kebetulan kemarin baru memberkati pengantin di Limeridian. Saya berikan konseling beberapa kali. Salah satu pertanyaannya dalam konseling itu saya bertanya, apakah ini sudah pilihanmu yang paling benar? Oh iya Pak, dari seluruh dunia yang saya tahu cuma ini yang terbaik. Dia bilang begitu. Itu rata-rata begitu kalau mau menikah begitu. Ini yang terbaik. Nah itu kan versi dia. Ya namanya orang mau menikahkan begitu. Tapi setelah menjalani pernikahan ternyata tidak semua mulus. Nah sayang sekali lagi. Sangat disayangkan. Jujur saja banyak anak-anak Tuhan dan pelayan Tuhan bahkan pendeta. Hidup keluarganya tidak bahagia. You boleh rohani, boleh hebat dalam karunia. Tapi you tidak alami kebahagiaan hidup bersama dengan pendampingmu. Anak bisa merojol 12, tapi belum tentu bahagia. Aduh Pak, kalau begitu bagaimana nih? Gimana dong? Apa sudah terlambat? Maaf ya, satu kali waktu saya masih kuliah dulu, dosen saya kebetulan teman saya juga. Kita karena dekat, dia bicara. Sebetulnya banyak sekali teman hidup yang ada di bumi ini sesungguhnya bukan pas teman hidup kita. Nah, dia kebetulan menggambarkan tentang sorga berbeda dengan kita. Anda pernah dengar nggak? Di sorga tidak lagi kawin mengawinkan, tidak lagi makan minum. Ya. Itu terjemahan menurut dia salah, kurang pas. Dia hubungkan dengan tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi, ya ibu bapak, soal kawin mengawinkan itu ada tradisi. Kalau mamanya sang suami meninggal, ya istri itu boleh kawin ke bawah, ke adiknya atau ke kakaknya. Itu tradisi, turun temurun. Nah perkawinan seperti itu yang tidak ada lagi di sorga, begitu maksud dia. Tapi perkawinan satu persatu itu masih ada dalam kesempurnaan, gitu menurut terjemahannya. Nah, Anda kan bingung kan? Menurut saya itu terobosan, pemikiran terobosan yang menurut saya oke saja. Nah, makan minum sebetulnya bisa makan, bisa minum, bisa tidak makan, bisa tidak minum. Buktinya secara teologis. Waktu Yesus bangkit dari kematian, tubuhnya apa? Sempurna kan? Sempurna. Dia bisa makan nggak? Oke. Di Danau Tiberias, dia mengajak makan murid-muridnya, roti dan ikan. Berarti kemungkinan besar di sorga masih bisa seperti itu. Karena di sorga nanti tubuhmu sama seperti tubuh Kristus dalam kebangkitan. Gitu loh. Akan terobosan teologi itu. Wah menurut saya hebat juga ya. Yang begini kan jangan dipikir orang. Nah saya suka dengan dosen-dosen seperti itu tuh. Ya kan kebanyakan dosen kan ngajar kolot dulu di bawah. 10 hari, nah ini 10 hari Pentakosta mesti doa terus. Nah, menurut saya enggak gitu. Boleh gereja mengajar jemaat berdoa 10 hari. Tapi kalau yang tidak bikin doa 10 hari, ya jangan dihakimi. Jangan bilang kurang rohani. Saya tanya saudara, harus nggak doa 10 hari? Nah, masalahnya begini. Ada lagi teori mengatakan begini. Roh Kudus kan sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Sekarang nggak usah ditunggu lagi. Tidak harus menunggu Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus pada 10 hari Pentakosta itu. Kan sudah turun. Kalau you mau minta penuh Roh Kudus tiap hari juga bisa. Di dapur juga bisa sambil nyanyi. Minta menggoreng, Tuhan penuhi aku dengan rohmu Tuhan. Bisa saja, kenapa tidak? Itu teologi yang benar menurut saya, terobosan-terobosan yang baru. Pemikiran-pemikiran baru. Tidak kolot yang dulu pengajaran di bawah terus sampai sekarang. Sama seperti bulan puasa. Memang kalau puasa yang bagus bulan apa? Anda bulan apa? Kan bisa kapan saja. Mau Januari sampai Desember pilih aja. Nah tergantung motif saudara untuk apa Anda berpuasa. Nah itu pemikiran-pemikiran yang baru ibu bapak. Tidak harus bulan nanti ya. Bulannya mesti November ya. Atau bulan Agustus ya. Nah itu mesti Jumat terus ya.
Mana ada hari keramat bagi kita? Mana ada bulan keramat? Tiap-tiap hari harinya Tuhan. Ngomong amin lu. Betul nih amin? Iya, yang penting motif. Apa tujuan kita berpuasa? Apa tujuan kita berdoa? Itu jauh lebih penting daripada memitoskan hari itu. Gitu. Ini itu kan terobosan. Baik, kembali ke masalah tadi. Nah itu nggak usah pusingin. Ini sebuah masukan saja buat saudara. Memperkaya saja. Saya suka dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau saya bicara dengan orang seperti ini, saya suka yang begituan yang baru-baru. Yang lama udah bosan, capek gitu. Itu lagi. Ayo bikin terobosan baru. Tuhan kan kasih hikmat buat kita. Mungkin banyak hal yang dulu tidak terbuka, sekarang terbuka. Ya, karena kan kemajuan teknologi kan. Kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Mestinya teologi juga mesti berkembang begitu rupa. Baik. Nah berhubungan dengan masalah tadi kembali. Sudah jadi Kristen lama, melayani, tahu firman gitu ya. Hidup baru, penuh Roh Kudus. Bahkan punya karunia melayani. Namun sayang banyak keluarganya gak bahagia. Sayang kan? Dan itu didiamkan, saya diamin, udahlah pakai pikul salib dah, sangkal diri. Biarin gak bahagia juga. Kayak neraka di dunia. Hanya senang gembiranya kalau di gereja, pulang sengsara lagi. Ketemu Dracula yang sama. Anda gak bahagia. Sayang kan ya? Udah jadi pengerja, udah jadi anak Tuhan, udah melayani Tuhan, penuh Roh Kudus, tapi gak bahagia. Hayah. Gimana ini? Nah gimana jalan keluar Pak? Cerai? Gak boleh cerai. Tuker yang lain mana bisa tuh. Salahnya kita begitu tuh. Kita salah sih memeluk agama Kristen. Coba kita peluk agama lain bisa kawin cerai, betul gak? Nah? Oh, haleluya lagi. Kita dipantek mati Ibu Bapak. Ketika kita masuk pernikahan, Tuhan berkata seperti khotbah saya kemarin pada pengantin tadi. Apa yang sudah disatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mati kita. Salah pilih, udah kiamat. Neraka. Betul tidak? Muka boleh cantik. Wajah boleh tampan. Harta boleh banyak. Tapi kebahagiaan nggak bisa ditebak. Orang bisa punya pendidikan tinggi. Gelar banyak, tapi belum tentu mampu menjadi teman hidup yang bisa membahagiakan kita. Wah, kalau udah menikah gimana ini? Oh, makanya ada orang yang diam-diam, lalu ada will. Diam-diam ada pil, karena sakit kepala. Ya makan pil lagi, sakit kepala makan pil lagi, begitu. Hei, Bobo ngerti kan maksudnya? Ah udah gede semua. Nah gimana nih Pak Samuel? Kalau udah gak bahagia begini berjalan bertahun-tahun apa yang saya lakukan? Masa pikul salib terus? Karena istri yang cerewet, istri yang menuntut, suami yang galak, suami yang gini. Kamu buat saya pikul salib, sangkal diri ke Tuhan? Salah juga. Jadi menceraikan gak boleh, pikul salib. Ya sangkal diri terlalu rohani dan sok rohani menurut saya. Anda membiarkan ya kesengsaraan, ketidakbahagiaan suasana neraka hidup dalam hidupmu selama umur yang pendek ini kan sayang. Saudara temukan jalan keluar. Tidak boleh diam. Nah, jawabannya adalah hari ini. Ini jalan keluar yang saya berikan buat Anda. Anda beruntung ibadah pagi ini. Nanti khotbah yang kedua sudah beda lagi. Gimana Pak? Ayo kita mulai perlahan-lahan menuntun saudara. Oke ya, kita mulai. Anda lihat gambarnya kan? Ini kan ciri-ciri orang gak bahagia. Saya gak dapat gambar suami yang begini. Saya temukan wanita aja, gambar wanita yang mewakili seluruh keluarga. Lihat stres ya dia, sedih nih, disakiti oleh suaminya. Hampir bisa tiap hari wanita seperti ini ya disakiti oleh suaminya. Kristen, oh banyak, jangan bilang ini orang kafir, jangan bilang orang di luar Kristus. Di dalam Yesus banyak yang begini. Anda angkat tangan tadi, saya sebelumnya belum percaya. Bukan tidak percaya, belum percaya saya. Jadi Anda angkat tangan, saya nggak percaya, itu belum. Memang yang paling tahu saudara dengan Tuhan. Tapi ketika Anda berkata, aku bahagia, Anda angkat tangan, saya nggak terlalu percaya. Karena pengalaman saya 36 tahun itu, gitu loh Ibu Bapak. Dia kan daripada nggak angkat tangan kan malu. Dia angkat tangan aja ya, supaya kelihatan rohani dan baik kan, amin. Jangan tipu saya tahu. Mungkin nih saudara juga tanya, Pak Samuel sendiri gimana? Nah itu. Saya juga membenahi keluarga saya, terutama diri saya. Saya mulai dengan satu kata,
mulai dari diri sendiri. Untuk bisa bahagia, mulai dari diri sendiri. Jangan tuntut pasangan kita, tapi tuntut diri kita. Jangan usahakan mengupgrade pasangan kita, tapi upgrade diri kita. Perbaiki diri kita, supaya kita bisa membahagiakan pasangan dan keluarga kita. Setuju? Ayo. Jadi kalau begitu, saudara angkat tangan tadi, nanti aja ya. Diulang lagi setelah jalanin ya, aturan-aturan. Baik, bahagiakah hidupku? Ternyata banyak orang seperti ini. Banyak orang seperti ini. Dulu, pada masa pacaran, minta ampun dah. Pengorbanannya luar biasa. Diperhatikan. Betul nggak? Dulu masih ingat pacaran? Ucok. Kalau udah berjemput si Meme, pergi pulang dia jemput. Dulu nggak ada Gojek. Itu ojek pribadi itu. Jemput. Nggak peduli hujan, jauh. Baru pulang, jemput lagi. Karena cinta. Dulu itu zaman Jepang. Amin. Dulu. Sering, walaupun nggak ketemu, sering ditanyakan, say hello, apa kabar, udah makan siang belum? Walaupun beda kantor, beda gedung, ditanya tiap waktu, jangan telat makan ya, nanti kena macam-macam dah. Tanyain. Si dia itu rela korban apa saja, dia sampai berkata gini, Dinda, kau minta apa saja kuberikan, semua yang kupunya kuberikan bagimu. Jangankan harta, nyawa pun kuberikan. Oh hebat kan? Terus si adik berkata, ya terang aja kakak gak punya apa-apa, cuma punya nyawa doang. Anda tahu alian miskin. Ngomong gede, apapun kuberikan, gak punya apa-apa, cuma punya nyawa. Dulu begitu, selalu diprioritaskan. Oh nomor satu, mama pulang nih dari Surabaya, saya mesti jemput mama. Tapi saya jemput Anda juga, jemput adik juga. Pilih mana dulu? Pilih dia, mamanya suruh naik taksi. Dulu itu. Diprioritaskan. Sekarang, coba beda kan? Dulu romantis banget dah, mendapatkan si dia. Aduh, kalau salah dikit tengah malam datang, bawa gitar. Ya. Kayak orang Spanyol di apartemen nyanyi. Apartemen kan banyak jendela tuh ya. Salah satu kekasih tinggal di situ. Dia nyanyi di bawah apartemen. Nyanyi. Lagu apa bisa nyanyi ya? Dulu, bapak-bapak dulu lagu apa nyanyinya? Hah? Mengapa tiada maaf bagiku? Mengapa? Ku bertanya. Bukan jendela kekasih yang keluar, jendela sebelahnya buka. Siram ember. Tengah malam, berisik tahu. Kekasih sebel kamu buka jendela. Romantis banget. Setiap ungkapan dinyanyikan. Tiap kali ungkapan pakai pujian. Aduh mantap banget. Ya dipeluk, dulu waktu masih pas. Sekarang jauh banget, jarang jalan sendiri. Dulu itu. Sorry lo. Dulu dipeluk, sekarang jorokin. Jalan duluan. Sempit ini, pintu aja gak muat buat kita berdua. Dua-dua melar. Dulu itu luar biasa lah. Ya, mengenang. Sebab ada yang laporan begini. Pernah yang laporan begini, Pak, gak tahu suami saya berubah ya sekarang. Kenapa saya bilang? Dia boro-boro nanya, boro-boro peluk. Ya SMS aja enggak lagi sekarang. Dulu kirim bunga, kirim coklat tiap minggu. Lihat gigi sampai rontok semua. Ompong istilahnya, coklat terus. Kirim bunga, pagi-pagi di meja kantor dilihat. Sudah, sayang selamat bekerja ya, dengan semangat. Mantap banget. Bunga dikirim ke kantor, bunga dikirim ke rumah. Luar biasa. Dulu itu. Sekarang setelah menikah, tuh dia gitu nih. Jadi ini hasil laporan. Halo, bukan pendapat saya, ini hasil laporan. Tidak lagi dinomorsatukan, tidak diprioritaskan. Sang istri udah nanya, udah menikah nih, sang istri nanya, nunggu di kantor. Kok belum dijemput-jemput? Sampai gigi kering, basah lagi, kering lagi. Suami belum pulang-pulang, ketika ditanya, lu kok gak jemput? Waduh mah, saya udah di rumah. Tuh, coba tuh. Katanya janji mau jemput. Kenapa? Tadi jemput mama duluan, tadi jemput ponakan. Jadi udah capek saya pulang, saya pikir udah di rumah. Mati gak coba? Dulu gak begitu, sekarang gak lagi diutamakan. Udah banyak perbedaan, dulu semua sama.
pertama kali menikah, apalagi dimasuk bulan madu. Oh, saya bilang sama pengantin kemarin Sabtu di Meridian. Dia bilang, yuk nanti habis nikah bulan madu di mana? Oh, ada yang bilang mau ke Bali, ada yang bilang, oke. Biasanya masa-masa seperti itu tuh masa bulan madu. Pernikahan itu ada 3 tahap. Masa bulan madu, masa penyesuaian, dan masa kedewasaan. Nah itu nanti satu kali saya khotbah di sini lagi ya, biar Anda tahu. Anda itu sedang berada di masa yang mana. Dan Anda dan saya harus melewati masa itu. Jangan sampai kita tidak tahu, akhirnya ribut-ribut kita mau cerai. Mesti jangan menyerah sampai kita masuk ke puncak masa kedewasaan. Nah itu perlu diuraikan nanti. Baik, teruskan. Jadi saudara dulu dibilangnya sama kita, waduh di bulan madu kita jodoh ya, Tuhan berikan kita ya sejodoh. Ini anugerah Tuhan ya, kita sejodoh, yang merasa ini dunia ini milik kita, macam-macam. Masa bulan madu tuh. Begitu tuh. Dulu cocok, sekarang ribut melulu. Karena bilang banyak perbedaan kita. Anda dengar, tiap kali di TV ada perceraian selalu perkataannya, kita tidak cocok lagi. Memang dari dulu cocok. Dulu ditutupnya bulan madu itu manipulasi sebetulnya. Amin. Tutup semua kelemahannya. Karena cintanya tadi. Ya. Padahal banyak perbedaannya, udah bilang sama aja. Rukun aja, sejodoh aja. Padahal perbedaan banyak. Sekarang lihat kenyataan. Bahwa sesungguhnya mereka itu berbeda. Kita itu berbeda. Ibu bapak setuju? Suami istri berbeda, amin? Yang satu perempuan, satu laki. Itu beda. Tidak peduli lagi. Udah banyak pandangan yang berbeda. Makanya banyak ribut di sini. Sering cekcok, sering ribut. Dan mulai berkata, aku tidak cocok dengan kamu. Mulai susun perceraian. Sudah gak cocok, ngapain tinggal dengan hidup dengan orang yang tidak cocok. Yang tidak sesuai dengan tidak sejalan. Bilang begitu. Lalu mulai coba berusaha untuk mengubah pasangan kita. Kita ubah ya. Iya. Ya, yang sang suami, bapak-bapak, maaf ya tanya ya. Idaman saudara seorang istri itu gimana tabiatnya? Idaman bapak-bapak seorang istri itu gimana? Pertama satu, jangan diam bapak-bapak, biar istri dengar juga sekalian. Satu, kalau di rumah kan ribut, di sini kan nggak bisa ribut dia. Iya. Satu, apa? Nurut. Tuh, dengar ibu-ibunya, nurut, bukan ngurut, nurut. Bukan nurut itu taat. Kalau ngurut lain lagi itu maksa malah. Oke, nurut, taat. 2. Bapak-bapak. Nah ini jangan-jangan suami-suami takut akan istri ini kelihatannya. Iya saya salah nanya di samping istri sih ya. Apa maunya bapak-bapak seorang istri itu gimana? Nurut terus kedua? Marcel udah menikah belum? Belum, oke. Marcel gak usah jawab dulu sebentar. 2 apa? Hah? Sorry. Oh lembut. Memang banyak yang keras ya di sini ya. Kasar ya. Yang lembut ya. Ya lemah lembut kan namanya wanita toh. Lembut. Ibu-ibu lembut loh. Memang kalau di sini saya lihat kok mukanya muka perang semua ya. Ini bagus nih taruh di Afghanistan nih bagus nih. Oke, 3. Lembut, taat, terus bawa Pak. Pintar masak. Oke, pintar masak. Ibu-ibu sekarang ini banyak kerja di kantor sih ya. Jadi yang mana penggorengan, yang mana sendok dia nggak bisa bedain itu. Nggak tahu bedanya. Oke, apalagi yang keempat? Hah? Apa? Pendiam. Yuh salah. Ini kayak orang bisu baru bisa diam dia. Bawel ya. Oke sekarang putar balik 4 saja. Sekarang seorang istri ingin dan rindu seorang suami seperti apa? Karakternya apa? Murah hati. Begini, kayak tisu angkat tuk gitu ya. Oh, pelit banget banyak suami. Amin. Suami-suami, uangmu di tangan siapa? Loh, kalau saya ya, ini kalau saya, lu boleh tiru, boleh tidak. Seluruh uang saya serahkan istri saya. Oh iya, belum tentu cocok buat Anda, buat saya cocok. Buat Anda belum tentu, kenapa buat saya cocok? Karena istri saya bisa dipercaya. Anda belum tentu bisa dipercaya. Main amin aja. Habis suami selalu, kasih 2 juta habis Pak, kasih 5 juta, kasih 5 juta habis. Wah bisa bangkrut saya Pak gitu.
Bisa saja begitu kan? Oke, kalau Anda bisa dipercaya, silakan aja bapak-bapak serahkan sama istri. Itu bendara yang baik. Amin. Oke, apalagi maunya istri akan suaminya? Sabar ya. Sabar. Memang banyak suami kasar, emosional nih. Katanya penuh Roh Kudus. Enggak tahu Roh Kuda, lu bukan Roh Kudus di dalamnya. Kasar Roh Kuda mah. Beda ya, kudus sama kuda beda ya. Oke, baik. Ketiga. Hah? Apa Ibu? Kurang keras tadi. Yang memberkati. Memberkati. Oh. Matre Ibu. Jadi suami yang kaya. Oke. Ngojek aja. Cari kerja sambilan. Oke, baik. Diberkati. Baik. Akhirnya memang wanita ini butuh duit. Wanita dengan duit itu dekat sekali gitu. Pasangannya. Ya, wanita sama duit itu nempel gitu. Udah bicara wanita pasti duit lah gitu. Oke, terus yang terakhir keempat. Tidak kasar, baik hati, punya duit. Nah, satu lagi. Jangan yang rohani, jangan gue mabok, udah itu sampingin, ini yang realita aja. Apa? Tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab gimana? Pergi pagi, pulang pagi gitu. Itu tanggung jawab. Atau pergi nggak pulang-pulang gitu. Itu cari makan, maksud saya cari makan. Itu maaf tadi saya naik Uber. Uber bicara tadi, waduh Pak sekarang cari duit susah Uber Pak. Mobil lebih banyak daripada penumpang. Jadi di kepala udah beli mobil, kredit kan. Waduh sampai saya sekarang 2 hari begadang di luar Pak. Untuk Uber supaya bisa. Nah itu bertanggung jawab tuh. Gitu ya, 2 hari nggak pulang-pulang gitu ya. Ibu bapak berusaha. Pasangan suami merubah istri, istri merubah suami. Pasti begitu. Kok nggak seperti yang saya mau ya setelah menikah? Kok nggak sabar ya? Kok pelit ya? Kok nggak taat ya? Kok cerewet ya? Pengen ubah. Dengan cara gimana? Tuntut pasangan kita. Tiap hari kalau ketemu, kamu tuh mesti begini. Istri bisa diam nggak kalau terus ngomongnya begitu? Balik lagi, kamu juga, mati nggak tuh? Kamu juga begini. Suami berkata, dengar kau tuh Pak Samuel tadi pagi. Nah, lu kan juga datang tadi pagi. Dibalik-balik terus gitu. Karena masing-masing ingin mengubah pasangannya. Tuntut seperti yang dia inginkan. Ada yang dengan cara dirayu. Sang istri, Pak berubah dong. Masa ngasih cuma 500.000 sebulan? Kelinci aja gak cukup maksud saya. Pak rubah dong. Ya. Macam-macam mulai dirayu. Terus diminta. Rayu meminta kan agak beda ya. Rayu kan agak sedikit manja. Minta agak sedikit nodong gitu. Kayak kolektor. Oh gak dapat juga diomeli. Dicereweti. Ya itu kerjaan wanita itu. Gak berubah juga suaminya. Ditangisi. Suami kalau ditangisi berubah gak? Ya sebentar mungkin. Ada kan kita punya perasaan juga kan. Istri nangis. Gak tega aja deh mama. Besok balik lagi. Sampai akhirnya dihina. Ada suami yang gak sungkan menghina pasangannya. Waduh saya menikah sama hantu nih begini. Saya nikah sama Dracula. Saya menikah sama monster gitu. Macam-macam, hina. Sampai akhirnya didiamkan. Udah capek gue ngomong. Ngomong lagi udah diam. Diam. 1 bulan gak pernah ngomong. Mulai tanggal 29 ngomong lagi. 30 ngomong. Kenapa? Karena besok mau gajian. Masa gak ngomong? Jadi dia tahu kapan gajian tiba. Akhirnya didiamkan gak berubah, dikerasi. Nah muncullah KDRT. Ribut. Berebut pendapat. Mau siapa yang benar? Pukul. Istri kalau dipukul diam nggak? Hai istri, para ibu-ibu di sini, kalau dipukul suaminya diam nggak? Kalau saya tanya diam nggak? Diam tuh. Kalau dipukul suami diam nggak? Enggak ya bu. Lalu apa yang Anda lakukan? Melawan, tambah keras. Suami dilawan. Tadi kan bilang minta taat kah? Taati dilawan. Wah tambah emosi. Nggak heran ada lihat di TV. Tidak sedikit suami yang membunuh istrinya. Karena perlawanan. Diam aja Pak. Bonyok lu. Diam bonyok juga. Masa dipukulin diam saja? Lalu gimana? Setuju nggak kalau suami
yang memukul istrinya kita laporkan ke polisi? Hah? Siapa yang setuju angkat tangan? Kalau sang suami pukul istri, apalagi membahayakan, kita laporkan ke polisi, setuju nggak? Oke, yang setuju angkat tangan. 1. Suami, istri. Oke, istri. Bagaimana? Bapak setuju juga ya? Setuju ya? Ibu setuju? Baru 3 orang? Yang lain kenapa nggak setuju? Kenapa? Oh, jangan dilaporin, kasih sianida aja Pak langsung. Ngapain dilaporin jadi panjang? Oh, itu jawabannya. Lupa saya. Itu lebih singkat ya. Baik, kayak Jessica gitu ya. Kasusnya belum selesai itu. Oke, baik. Saya setuju, maaf kalau sudah sangat membahayakan KDRT itu. Nggak ada salahnya. Kasih shock terapi suami. Masuk ke polsek. Biar polisi yang menginterogasi. Orang Kristen. Apa kalau orang Kristen? Orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang penuh Roh Kudus, gak mungkin lakukan kekerasan pada pasangannya. Kalau sampai dia pukul, pasti bukan Kristen. Belum bertobat dia. Setuju? Anda diam saja. Ya Pak, kalau suami orang lain, penjarain aja Pak. Kalau suami Anda sendiri, bingung tuh. Kalau kasus orang lain kita setuju. Tapi kalau kasus sendiri, tega nggak kita memenjarakan suami sendiri? Nah itu problema. Tapi kalau sampai membahayakan, saya pikir tidak ada salahnya juga. Pernah terjadi loh, orang Kristen. Suami itu tidak tahu apakah memang sudah sakit jiwa. Dia lempar istri dengan piring. Dan itu membelah pipinya. Dan ketika itu membelah, saya dapat laporan dari teman, yang jadi gembala teman saya. Datang besuk, jadi besuk. Udah berapa minggu kebaktian besuk. Ketika besuk, sang istri sedang duduk banjir darah di lantai. Dan suami sedang menertawakan istri itu. Gila nggak suami gitu? Tarik cepat dibawa ke rumah sakit. Selamat jiwanya. Kalau nggak mati kehabisan darah itu istri. Sejak itu istrinya minta cerai saja. Boleh nggak cerai? Hei! Nggak boleh. Tunggu dibunuh. Amin ya. Udah gampang aja sih. Boleh nggak cerai? Kalau udah begitu boleh nggak cerai? Biar apa? Udah sangkal diri pisau. Udah biar sampai dia bunuh saya aja Pak. Seperti Yesus dibunuh kayu salib. Amin. Yesus mah dibunuh untuk tembus dosa kita. Nah istri dibunuh buat apa itu? Sia-sia itu. Tarik. Pisahkan. Saya beritahu Anda secara konseling ya. Secara doktrin ya. Kalau penginjil yang ngomong nggak boleh cerai. Tapi kalau gembala yang ngomong, pisahkan. Bahaya itu. Wah kalau anak saya perempuan. Kalau sampai mantu saya begitu, yang menikahkan anak saya dari kecil, anak kita kan dilahirkan, betul kan? Lagi merah sampai dia besar, dia sarjana, udah pintar bantu suaminya yang menikah ya dalam rumah tangga. Lalu suaminya berlaku begitu. Waduh, saya yang tadi pendeta berubah jadi pendekar loh. Mana bisa saya biarkan anak dibuat begitu? Nggak bisa tuh ibu bapak. Kan udah janji di depan waktu pemberkatan. Ingat nggak? Itu pelanggaran itu kekerasan. Setuju ya? Jadi dalam dunia Kristen seharusnya jangan terjadi begitu. Tidak boleh terjadi begitu. Ya itu bukan kerasukan Roh Kudus itu, bukan kerasukan Tuhan, itu kerasukan hantu itu. Terjadi kekerasan karena ingin merubah pasangannya. Ini yang keliru, Ibu Bapak. Ini yang keliru. Cara mendapatkan kebahagiaan adalah merubah pasangannya. Itu salah. Yang benar apa? Merubah diri sendiri. Tiap-tiap pasangan berkata, kalau aku ingin bahagia, aku harus merubah diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, bukan mulai dari pasangan kita. Setuju? Ayo kita ngomong. Kalau mau bahagia, ayo sama-sama. Rubah diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Bukan dari pasangan kita. Nah kalau tiap orang ngomong begini, suami ngomong begini, istri ngomong begini, kan masing-masing merubah diri kan? Gak usah dituntut lagi, berubah sendiri dia. Suami berkata, kalau saya mau bahagia, istri saya bahagia, anak saya bahagia, saya yang harus berubah sendiri. Sang istri berkata, kalau keluarga saya mau bahagia, suami bahagia, sekeluarga bahagia, saya yang harus berubah diri. Semua berkata begitu. Jadi tidak ada tuntutan, tapi kesadaran untuk merubah diri. Setuju? Itu yang betul. Itu yang betul. Ya kalau udah gak bisa merubah, kekerasan terjadi, yang muncul putus asa. Dia bilang, rumah tangga udah kayak neraka. Tidak ada harapan lagi hidup dengan dia. Itu cuma 2 kemungkinan, pisah, cerai, atau hidup sendiri saja.
single parent. Nikah lagi katanya nggak boleh kata Pak Pendeta. Ya. Nah, kalau masih muda gimana? Kalau udah tua sih ya udah nggak nikah lagi nggak apa-apa, anak udah besar dan mungkin udah nggak ada kerinduan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tapi kalau masih muda, gairahnya kan lebih besar, godaan di luar banyak. Hidup sendiri single parent, waduh makin kacau. Boleh nggak nikah lagi? Nah itu butuh konseling. Halo, ternyata kekristenan itu nggak sederhana. Kristen itu kompleks, ya. Jadi ada komplek Auri, komplek Raja Wali, tergantung. Tahu komplek artinya? Banyak. Karena kekerasan tadi, rasa hormat hilang. Tadi cinta. Oh, sekarang udah gak ada cinta. Ngeliat dia benci banget. Lihat pasangan mau muntah. Lihat pasangan mau muntah. Kesel karena. Makanya di rumah akhirnya diem, dingin. Atau ribut. Karena kita gak suka lagi apa yang dia omong rasanya gak benar terus. Kita gak sukai. Tapi sebaliknya kalau kita cinta dia dan mengasihi dia, apa yang dia ngomong, salah pun kita suka. Heran tuh. Anda pernah cium anakmu? Anak kalau masih kecil, ya, dia bangun tidur kita cium, tanpa sikat gigi. Masih belekan kita cium. Dan kita ribuan kali cium anak itu karena kita sayang dia. Tapi kalau Anda cium pasanganmu, istrimu, suamimu, dia mulai dekat. Sana aja, bawa karbit. Baru mandi. Iya lu mandi karbit. Mandi karbit katanya. Pasangan lu jauh banget. Udah gak suka, kalau gak suka apa saja yang bagus jadi jelek. Apa yang jelek, lebih jelek lagi. Nah itu karena masalah suka dan tidak suka lagi. Bilang sudah gak suka lagi, gak ada rasa hormat, udah gak ada cinta. Cinta hilang udah hilang cinta. Karena kekerasan tadi. Karena kebencian akibat tidak bisa berubah seperti yang kita inginkan. Lalu mulai merasa terjebak. Waduh saya salah cari pasangan. Salah. Padahal dulu saya udah doa ya. Kenapa Tuhan kasih yang begini? Mulai salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih yang begini? Gitu. Emang cuma kita aja yang ngomong. Pasangan kita ngomong sama gak? Sama. Dia juga bicara di kamar begitu. Terjebak saya menikah sama si Ucok, sama si Alyong. Salah saya. Gitu. Cuma dia diam-diam gak bicara sama Anda. Nah Tuhan kok begini rumah tangga saya ya. Gitu. Katanya Tuhan sayang, dalam Tuhan ada kebahagiaan, dalam Tuhan ada sukacita. Kok yang saya alami justru neraka? Nah, saya lihat muka Anda, jujur saya lihat muka Anda sedang alami itu tuh. Betul, saya lihat muka Anda. Gestur mukamu saya tahu Anda sedang alami ini. Pak Samuel menghakimi orang. Nah, kelihatan kan gestur mukanya. Kenapa? Karena saya sering melihat muka begitu. Lalu mulai pikirkan, gimana cerai ya? 2 hari lalu saya lagi jalan pelayanan, telepon jemaat. Mas Samuel, gimana sih caranya cerai? Tiba-tiba caranya cerai. Waduh, saya nggak tahu caranya cerai. Iya nih, saya udah mau cerai aja lah. Gimana, apa-apa yang diperlukan? Gini aja, saya nggak ngerti. Kalau bagaimana caranya diberkati, bagaimana caranya menikahkan, saya tahu. Tapi cara bagaimana menceraikan pasangan, saya nggak tahu. Dan itu memang bukan tugas saya. Malah di gereja kan ada beberapa lawyer. Anak saya lawyer, mantu saya lawyer. Mantu saya yang pertama lawyer. Anak saya yang kedua dokter, anak yang ketiga lawyer juga. Sekarang kerja sama Tudung Mulai Lubis. Jadi saya bilang sama anak-anak, saya bilang sama mantu, saya bilang sama jemaat. Nah, jemaat 2-3 orang, jadi 6 orang. Saya bilang, semua pengacara yang ada di gereja ini, jangan pernah mau menangani perceraian anak Tuhan. Tugas Anda boleh layani perkara-perkara perdata dan pidana. Silakan saja. Nah itu tugas Anda, tapi pada saat seorang minta perceraian, jangan ikut campur. Karena itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Kan Alkitab bilang, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kecuali maut. Jadi hanya Tuhan yang boleh. Jadi pengacara Kristen tidak boleh. Nah Pak Hanan sendiri sekarang di BPD, dia akan ketua LBH Bethel. Dia nggak mau tangani soal perceraian. Dibayar berapa saja, jangan tangani, itu bukan urusan kamu. Itu urusan Tuhan. Oke, setuju? Halo, kalau Anda di sini ada yang jadi lawyer, dengar kata-kata saya ini. Jangan ikut campur soal itu. Iya, nanti biar gembala sidang sama Tuhan saja yang akan menyelesaikan masalah itu. Mulai pikirkan cerai, surat-surat apa saja, lalu pergi ke catatan sipil. Sebetulnya saya tahu cara itu karena kita yang membuat catatan sipil juga dalam jemaat. Istri saya sering bantu membuat catatan sipil buat jemaat. Tahu cara yang cerai, tapi kita tidak lakukan itu. Ada jalan keluar, ini yang saya khotbahkan ini. Ada jalan keluar, belum kiamat. Buat kita yang belum mendapatkan kebahagiaan mengalami percekcokan. Alkitab tuliskan dalam 1 Korintus 13.
tentang tema kasih. Kasih ini bukan secara umum bagi untuk keluarga, untuk rumah tangga. Lihat ya, kalau memang saudara orang Kristen yang sejati, saudara dan saya sudah lahir baru, katanya sudah dipenuhi Roh Kudus, mestinya ada tanda buah. Saya mungkin belum khotbah di sini tentang itu ya, tentang 3 tahapan peranan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen. Biasanya Roh Kudus ketika jamah kita punya pengalaman fenomena, manifestasi. Ketika orang dijamah bisa muntah, bisa jungkir balik, bisa guling-guling, bisa berbahasa roh, dapat lidah api, itu ya macam-macam ya. Itu namanya manifestasi. Itu pengalaman awal buat seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Lalu setelah dia berjalan lebih lanjut, Roh Kudus biasanya melengkapi dia. Itu tahap kedua, yaitu diberikan karunia, ya, supaya bisa melayani jemaat dan gereja Tuhan. Lalu yang ketiga nggak berhenti sampai situ, Roh Kudus akan memberikan buah pada anak-anak Tuhan yang sudah di dalam dia. Mestinya sama seperti pohon kalau sudah ditanam cukup lama, diberikan pupuk dan disiram, dia mesti mengeluarkan buah. Orang Kristen harus begitu, keluarkan buah. Kalau nggak keluar buah, bantet pasti mati itu dalam Tuhan. Dia nggak bertumbuh tuh sungguhnya, dia mati rohani. Jadi Anda dengan baik-baik Ibu Bapak, setiap orang Kristen yang tidak berbuah, kemungkinan besar setelah mati di hadapan Tuhan. Sama seperti pohon ara yang tidak berbuah, tinggal kutukan saja. Orang yang telah dalam Kristus, sudah dewasa rohani, lama ikut Tuhan, pasti mengeluarkan buah. Nah, buah itu adalah salah satunya kasih. Kasih itu sabar. Halo Bapak-Bapak, tidak ada lagi KDRT. Kan, tidak ada. Kalau sampai KDRT, you belum punya kasih. Kasih itu murah hati. Murah hati, suka memberi. Ya, gaji suami serahkan pada istri berapa persen? 100 ya. Bukan perpuluhan ya. Bukan perpuluhan ya. 10% aja. Buat Tuhan 10%. Buat istri 100. Jadi you mesti dapatkan 110%. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan tidak sopan boro-boro KDRT. Ngomong gak sopan aja. Babi lu, anjing lu. Gak boleh lagi begitu pada istrinya. Istri dengan baik-baik kalau suami bilang, anjing lu, babi lu. Loh papa tuh siapa? Kok kawin sama anjing? Kok kawin sama babi? Yang bisa kawin sama anjing, bisa kawin babi cuma binatang juga, babi juga, anjing juga. Amin. Mana ada manusia normal kawin sama anjing? Nah, kalau begitu nggak pantas seorang lelaki mengatakan hal seperti itu. Tidak, katakan tidak sopan. Tidak mencari keuntungan sendiri. Maaf nih, laki-laki biasanya egois, ibu-ibu. Setuju ibu-ibu? Maunya menang terus, nggak mau kalah. Kayak petinju aja. Mau menang. Ia tidak memarah. Bisa suami marah, bisa istri marah, tapi bukan pemarah. Wah, kalau pemarah tiap kali masalah kok ribut mulu, maunya emosi terus begitu ya. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka karena ketidakadilan tapi kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu. Ia mengharapkan segala sesuatu dan sabar menunggu segala sesuatu. Ini kalimat yang terakhir bagus sekali. Untuk bisa bahagia dia sabar menunggu pasangannya berubah. Dia mulai dari dirinya. Dia bilang, saya menunggu kamu berubah. Saya mulai dengan diri saya sebagai contoh bagi kamu. Gitu. Seorang yang penuh Roh Kudus itu. Seorang yang telah tumbuh dalam Tuhan. Alkitab memberikan sebuah jalan keluar buat kita. Untuk bisa bahagia mulai dari diri sendiri. Diri harus bertumbuh dalam Kristus menghasilkan buah. Nanti buah ini akan dinikmati oleh keluarga kita. Halo? Kesabaran suami dinikmati oleh istri dan anak-anaknya. Kesabaran istri dinikmati oleh suami dan anak-anaknya juga. Itu artinya merubah diri. Baik, sama seperti kalau saya gambarkan pohon begini, Ibu Bapak lihat pohon anggur. Enak nggak? Dilihat aja enak. Dilihat aja enak, apalagi dimakan, dinikmati. Saya seringkali bawa ke Israel. Sudah puluhan kali saya ke Israel. Ada satu wilayah, itu perkebunan anggur. Waduh, kalau dilihat dari bukit gitu ya. Lihat pohon anggur rata gitu. Buahnya ranum, bagus banget. Terus kemudian ngiler. Pengen memetik begitu. Ya, jadi kalau kita lihat pohon anggur, indah banget. Anda bayangkan kalau istrimu seperti itu, kata Mazmur, seperti pohon anggur di halaman rumah sendiri, bukan halaman rumah tetangga. Indah dilihat, apalagi itu dinikmati. Kalau orang-orang Kristen yang sudah tumbuh dari dewasa dan berbuah, indah untuk dilihat. Ya tumbuh menjadi dewasa. Jadi kalau begitu rumusan lebih lanjut,
Pertama, untuk bisa bahagia dimulai dari diri sendiri. Kedua, untuk bisa bahagia, saudara dan saya harus tumbuh dewasa. Bukan jenggotnya banyak, kumisnya tebal, umurnya tambah. Bukan, itu bukan dewasa, itu tua. Tapi dewasa itu karakter, kepribadian. Tanda-tanda dewasa tadi, punya kasih, kesabaran, murah hati, bisa menguasai diri dan seterusnya. Itu buah-buah dari kehidupan kita. Pohon anggur berbuah anggur, orang Kristen berbuah buah rohani. Seorang yang dewasa pasti mampu menetralisir keadaan. Pasti mampu menutup kelemahan-kelemahan seperti Amsal berkata. Dalam Amsal 10 ayat 12. Kebencian itu pasti menimbulkan pertengkaran. Lihat pasangan kita rasanya enak gitu. Kalau udah benci enak, lihat. Udah cantik dia. Udah kayak genderuwo katanya. Suami kita tampan, wah rasanya udah kayak algojo tukang pukul. Benci, kayak premannya suami saya gitu. Karena kebencian menimbulkan pertengkaran. Tapi kasih menutupi segala kelemahan. Kalau kita punya kasih, istri saya, istri Anda salah. Udah lama nggak apa-apa begini. Kok pakai sendalnya terbalik mah? Semua kanan semua. Udah saya tuker sama saya punya nih mah. Pakai sendal kanan semua. Kok jempol mama gede banget? Nggak apa-apa, yang begini jarang, amin. Jarang. Nggak dihina, payah kampungan, kaki gede semua, jari gede semua. Gitu, suka begitu tuh. Gara-gara ke mall, mau cari pasangan sendal dan sepatu, nggak ada yang muat nomornya 43, 46, sampai 51, nggak ada yang cukup. Suami yang baik, nggak mengatai, nggak menciderai. Dia berkata, Ma, ternyata ini mallnya nggak cocok buat mama. Kita ke Sogo. Sogo kan ukuran orang bule semua tuh, ukurannya di atas 40 tuh. Bawa ke sana. Amin. Maklumlah dulu istri kita masa mudanya kerjanya di sawah. Kan orang kampung. Bantuin ayahnya petani. Jadi kakinya ngejeber. Masalahnya di sawah kan banyak tanah liat tuh. Diinjek kan ngejebrek kaki, lama-lama gede tuh kaki. Kalau di kota kan pakai sepatu terus ukuran kecil. Anda tahu orang Tiongkok masa tua dulu, masa dulu kuno. Itu dikecilin loh, dibungkus ya Bu. Ya jadi kecil, sehingga supaya kenapa dikecilin? Supaya nggak jalan jauh. Kalau dia kakinya kecil kan nggak bisa jauh, cepat capek. Nah sebaliknya orang di kampung kita gede-gede kakinya, kemana aja dia kuat, naik gunung turun gunung hebat. Cuma persoalannya ketika mencari ukuran nomor sepatu dan sandal susah. Jangan dihina. Jangan kampungan kamu ya, anak desa gitu. Jangan begitu, itu kan istrimu. Itu kan pilihanmu. Iya waktu saya milih saya nggak lihat kakinya Pak. Saya nggak lihat, saya lihat cuma mukanya doang Pak. Ya muka kan nggak ke sawah, kaki kan ke sawah. Payah nih suami nih. Makanya lain kali, Marcel ingat, kalau cari jodoh lihat kakinya juga. Jangan jadi penyesalan. Setuju? Anda yang belum menikah dengan baik-baik, jangan cuma lihat mukanya, lihat telapak kaki dan jari-jarinya. Baik. Jadi ngebanyol. Anda di Sogo nggak ketemu juga nomor. Waduh Pak, nomornya nggak ada. Lebih dari orang bule. Anda ke pabrik. Pabrik sendal, pabrik sepatu, minta ukuran khusus buat istrimu. Itu namanya membantu istri, bukan mencela. Kasih menutupi semua kelemahan dan pelanggaran pasangan kita. Bukan mencelaknya. Ini mungkin contohnya terlalu ekstrim, tapi buat Anda, buat kita. Contoh loh, teladan buat kita. Tidak boleh pasangan dihina. Setuju? Itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Cuma Anda belum menyesuaikan diri dengan pasanganmu. Itu yang terbaik kata Tuhan. Tapi kita belum menyesuaikan, makanya butuh waktu untuk menyesuaikan. Bahagia itu gak bisa sehari, sebulan. Bisa belasan tahun untuk bahagia. Saya bilang sama pengantin tadi, untuk bahagia Anda perlu berjuang. Untuk bahagia Anda harus berusaha di dalam Yesus. Tidak bisa dipetik kebahagiaan seperti memetik buah begitu dengan gampangnya. Anda mesti menanam, Anda mesti menabur, Anda mesti merawat sampai keluarkan buahnya di pohon itu. Begitu sabar ya. Baik. Pasangan kita punya kelemahan. Tiap kita punya kelemahan. Saya juga punya kelemahan. Sebagai pasangan dari istri saya suami yang juga punya kelemahan. Istri saya juga. Pasti anak-anak juga. Pasangan kita yang punya kelemahan harusnya kita coba tutup. Nah kelemahan pasangan kita apa? Banyak. Anda dengan pasangan pasti dari budaya berbeda, latar belakang berbeda, keluarga berbeda, ya keuangan berbeda, pendidikan berbeda, banyak berbeda. Karena perbedaan-perbedaan itu menjadi kelemahan. Anak kembar saja bisa banyak perbedaan, apalagi
suami istri. Waktu saya menikah saya umur 29 hampir 30. Istri saya 25. Jadi berarti dia 25 tahun dibentuk pada keluarganya. Saya 29 tahun dibentuk ke keluarga saya. Keluarga saya, keluarga Chinese, ya lumayan totok sih. Totok sekali nggak, setengah lah gitu. Papa saya orang Konghu, mama saya orang Hakka. Jadi saya dibentuk dalam budaya Tionghoa. Umpamanya menyebut orang itu nggak boleh salah. Umpamanya ada tamu datang, itu paman keberapa, itu nggak boleh salah tuh. Makanya waktu tamu datang diberitahu dulu kepada anak, nanti panggil paman itu susu keberapa ya, jangan salah, bisa marah. Kita bikin undangan kawin, nama itu nggak boleh salah tulis. Dan undangan itu harus diantar sendiri oleh kita. Oh begitu tuh budaya kita tuh. Kalau kita sedang sapu, ada tamu datang, jangan sampai sapu kena kaki orang, itu budaya juga. Itu bisa marah-marah itu. Apalagi waktu Xinjia, nah itu budaya, banyak sekali budaya diajarkan mama, papa pada kita. Lalu ketemu dengan istri saya itu campuran. Blaster, nah udah pasti kalau blaster Anda tahu kan, cantik kan? Namanya blaster, cuma ada dua, ada blaster internasional, ada blaster lokal. Tahu? Kalau internasional, ya ini kan orang bule kan. Nah kalau istri saya enggak, campuran lokal. Jadi papahnya orang Hokkien, mamanya orang Batak. Itu saya bersyukur. Ya saya bersyukur karena jadi campuran kan blaster. Ya jadi lumayan cantik. Lalu menikah sama saya lagi. Ya anak saya ditambah bagus. Biasanya blaster aja udah bagus tuh. Apalagi kalau ya banyak orang yang suka dengan orang bule kan. Anaknya bagus. Cantik-cantik, tampan-tampan. Nah kalau istri saya campuran Chinese dan Batak. Terus kemudian lahir istri saya. Lalu menikah sama saya lagi. Kan makin diperbaiki keturunannya kan. Semakin diperbaiki. Kalau orang tanya, anak saya kan Angel namanya. Angel, emang kamu Batak juga ya? Iya, kok cakep banget sih? Cakep banget dia bilang. Jarang ketemu orang Batak cakep begini. Gitu Bu, maaf ya. Kok kamu Batak ya gitu? Waktu kuliah di Untar, kamu Batak ya? Iya, marganya si Tompul. Jadi mama mertua saya itu, neneknya anak saya itu, Sintop, marganya si Tompul. Pasangnya berkelemahan, oh ya. 25 tahun dengan saya, 29 dia disatukan dalam pernikahan. Waduh, awal pertama pernikahan gesekan banyak banget. Nah. Kita banyak bedanya dah. Dia sempat berkata gini, dia panggil saya Koko. Koko, kok dulu pacaran gak banyak komplain, sekarang udah nikah banyak komplain. Ah kan pacaran semua harus ditutupi supaya jadi. Dikasih petek, sikat, kasih jengkol, sikat. Sekarang gak suka saya jengkol, bisa mabok kepala saya. Dulu kok enggak ada cinta mabok dikalahkan. Dulu mau apa saya makan, pulang berak-berak kita nggak lapor. Sekarang di masa ini kita nggak suka, nggak suka. Banyak nggak sukanya, saya lebih suka masakan mama saya. Jadi kalau Anda tanya, apa yang paling saya suka? Ya masakan Chinese. Karena mama papa biasa memberikan saya makan makanan itu. Kalau makanan Chinese saya suka banget. So yang paling saya suka, Anda tahu makanan yang paling suka? Makanan gratis, bagus juga. Nah pasangan kita, saya kasih beberapa kategori. Satu contohnya. Salah satu kategorinya adalah pendidikan. Siapa lagi yang belum menikah? Coba angkat tangan yang belum menikah. Angkat tangan yang belum menikah. Kalau angkat tangan enteng jodoh. Yang tidak angkat tangan berat jodoh. Nah lu angkat tangan juga lahirnya lu. Oh yang angkat tangan yang belum menikah. Yang belum jawab baik. Dengar baik-baik kalimat saya. Jadi ini khotbah bukan hanya untuk yang sudah menikah, yang belum menikah. Jadi khotbah ini pembekalan juga buat Anda. Buat saudara yang belum menikah, dengar baik-baik. Jangan pilih pasangan yang terlalu beda jauh pendidikannya. Itu masalah. Jadi tiap-tiap kelemahan ini akan menimbulkan konflik, sumber konflik. Dan sumber konflik itu akan mengikis kebahagiaan. Oke. Pendidikan tidak boleh beda jauh. Nah, itu sumber tuh. Jadi kalau saya tanya, apa yang menyebabkan orang tidak bahagia? Salah satu penyebabnya adalah pendidikan yang berbeda jauh. Jangan sampai istri atau pacar wanita Marcel S2, kitanya sendiri baru SMP atau SD. Ya mungkin orang cinta karena tampan. Ya bisa aja kan karena ganteng. Mana pernah ada orang pacaran tanya, pendidikan terakhir lu apa? Enggak ada begitu. Itu mah cari kerjaan tahu. Itu melamar pekerjaan begitu sama pacaran beda. Nanti kalau udah tanya pendidikan terakhir apa, gajimu berapa kan jadi nggak etis. Nggak ditanya tuh sampai udah nikah baru tahu. Jadi carilah dengan cara sendiri dan bijaksana pasangan kita itu sarjana atau bukan. Atau pendidikan terakhir apa supaya kita imbangi. Sekali lagi jangan sampai yang wanita atau istri itu lebih tinggi daripada
pria. Nanti akhirnya muncul masalah. Masalah salah satunya adalah istri akan jadi dominan. Istri akan jadi dominan. Padahal Alkitab berkata, hei istri, tanduklah suamimu. Itu. Bagaimana tidak dominan kalau dia S2, master, lalu sang suami cuma SD. Ya, lulusan kelas 6. Ya, jadi jauh. Ini nggak bisa dipungkiri secara alami. Nah, terhindarkan, ribut pasti. Istri pasti ingin menguasai suami karena suami maaf. Goblok banget sih, bodoh banget. Begini aja nggak bisa, ini nggak bisa. Akhirnya saya lagi yang ngerjain saya. Saya terus akhirnya semua rumah tangga diatur oleh dia. Nanti kepala rumah tangga adalah istri. Nanti khotbah lagi satu tuh, saya khotbahin nanti itu. Itu khotbah yang berikutnya ya, nanti ya, baik. Jadi jangan berhenti undang saya terus. Pendidikan penting. Pendidikan penting. Atau sebaliknya, suami terlalu jauh juga bisa. Suami jauh, istrinya rendah, cuma SD nggak lulus malah. Bisa terjadi. Contohnya, saya kasih contoh. Seorang dokter. Nah, kebetulan anak saya udah koas kemana-mana. Anak saya udah koas di Priuk, di Semarang, di Bogor, di Jawi, di Kudus, gitu. Terus terakhir sekarang di Rumah Sakit Royal Taruma, bagian radiologi. Dia sudah macam-macam. Nah, ada orang yang dikirim ke daerah. Sudah koas, biasanya ada PTT juga setahun. Nah, waktu koas itu PTT, dikirim satu puskesmas di desa. Dia dokter. Dokter, dia rawat dengan baik, itu pengabdi. Dokter pasti lembut, baik, sopan. Memang tugas dia. Udah itu ganteng lagi dokternya. Ganteng, cakep. Sakit tiap hari. Datang sengaja hanya untuk melihat sang dokter. Sakit apa? Sakit rindu. Sakit rindu, ngobrol. Lama-lama hubungan mereka dalam. Lalu kemudian dia pulang bicara sama papanya, Pak, aku telah temukan tambatan hatiku, Pak. Wah, papanya senang banget. Ya, seorang tua senang kalau anak menemukan tambatan hati yang dirindukannya. Oke, di mana, kapan kita ketemu dia? Ini Pak, di desa ini. Waktu dia bilang di desa ini, papanya mulai pikir, waduh, anak desa gitu. Ayah kan lebih realita, pengalamannya banyak. Jangan bilang ayah itu mata duitan, ayah itu kuno dan seterusnya. Ayah itu punya pengalaman lebih jauh daripada kita. Setuju Marcel? Anak Marcel yang baik, yang nyambut saya tadi Marcel, jadi Marcel bisa diberkati. Setelah pulang di perjalanan dia harus berkata, ayolah nanti kita cari minggu depan lah kita temui dia. Diajak sang ayah minggu depan ke kampung tersebut dan langsung menemui keluarga sang wanita. Temu bicara mana? Gadis yang disukai anak saya. Nah, keluarlah sang gadis. Cantik gadisnya. Pantes sedang dokter jatuh hati. Cantik, putih, lembut, sopan. Terus kemudian mulailah sang ayah bicara. Nah, bicara. Kalau sudah bicara baru tahu tuh pendidikan. Gitu. Kalau saya bicara dengan Anda juga saya bisa kira-kira tebak kita tahu. Anda pendidikannya apa gitu. Ngobrol dari bahasa Anda saya bisa tebak. Anda pendidikannya apa gitu biasanya ya. Pengalaman. Ngomong-ngomong, sang ayah udah disimpan dalam hati. Pulanglah, setelah pulang dia bicara sama sang anak. Nah, dia bilang, rasanya nggak tepat loh gadis ini untuk istrimu. Kamu kedepannya kan ambil spesialis S2. Karena mungkin ambil S3 jadi dokter gitu. Kira-kira tepat nggak kalau kamu punya istri anak desa seperti itu? Wah, sang anak langsung emosi. Papa ini pilih-pilih ya gitu anak ini. Papa nggak rohani banget kok begitu sih gitu. Dia kan tetap manusia. Itu tuh hebatnya tuh anak tuh bela diri. Dia kan manusia ciptaan Tuhan juga, tapi ciptaan Tuhan yang nggak lulus SD. Kamu itu nanti master spesialis, cara berdiri kamu jauh. Nah, sang anak biasanya udah, anakku sekarang susah. Anakku susah disuruh. Perintah ayah, udah ayah kuno. Udah gini Pak ya. Kalau ayah tidak mau nikah saya ambil jalan 3. 1, saya nikah sendiri, saya jalan sendiri. Tanpa ayah, tanpa program ayah. Kedua, saya tidak mau menikah seumur hidup. Atau yang keempat, saya bunuh diri saya. Nah, bingung ayahnya pilih yang mana. Sudah terpaksa ayah nikahkan. Nikah berjalan. Awal bulan pertama semua indah. Papa kan lihat aku bahagia kan? Iya, Papa bilang baru. Lihat nanti beberapa tahun ke depan. Papa sudah bisa tebak. Jalan setahun, 2 tahun kan sang dokter mulai kuliah lagi. Tiap kuliah ada reuni dengan teman-teman. Kalau reuni ketemu dengan siapa? Nah, dokter kalau reuni ketemu siapa? Dokter. Kalau dokter ketemu dokter bicaranya apa? Ya penyakit.
pasien, teknologi medis gitu. Sang istri kan di bawah. Istri di bawah. Pikir teman-teman dokter, istri pasti pinter. Oh, ibu dokter, istri dokter, ya kan? Teman-temannya tanya kepada dokter, gimana menurut ibu dokter? Ya, walaupun gak kuliah juga ibu dokter dia. Ibunya dokter, hebat nggak itu? Menurut ibu dokter gimana penyakit ini? Bagaimana cara mengatasinya? Kalau ibu mau, para istri ditanya begitu, Anda bisa jawab nggak? Apalagi Anda bisa bayangkan dia lulusan SD aja enggak. Lalu muncul muka yang merah di hadapan beberapa teman, ditanya Anda bisa jawab, minder kan? Malu kan? Langsung merah mukanya, diam aja. Maaf ya, saya kurang tahu tuh, kurang jelas tuh. Di situ ngomongnya, pulang ke rumah. Sampai di rumah, sang istri ngumpat-ngumpat, Papa, mulai besok jangan ajak saya kumpul dengan teman-teman. Teman-teman itu jahat. Iya, kayak ada apa dengan cinta? Itu kan bilang jahat. Niko, 14 tahun aku menunggu kamu. Apa yang kamu buat? Jahat. Iklannya begitu yang saya dengar. Itu karena kekurangan minum aqua dia. Sampai dia nggak bisa bedain mana pacarnya, mana orang lain. Ya, ibu bapak. Oke, ngomong, sang dokter bingung. Ada apa dengan teman saya? Setahu dokter itu kan semua baik semua. Kalau dia pilih pasti yang baik. Kok istri bisa berkata jahat? Nah, sejak itu dia nggak mau lagi ikut. Tiap kali suaminya mau pergi itu kumpul dengan temannya, apalagi ikut seminar, nggak mau. Keluar negeri juga nggak mau. Sang suami jalan sendiri. Akhirnya sang suami jalan sendiri. Anda bayangkan, suami yang tampan, baik, ganteng, udah dapat penghasilan, gelarnya S2 spesialis, jalan sendiri. Kira-kira ada siapa di kiri kanan nanti? Apakah Anda nggak jatuh cinta dengan laki-laki seperti itu? Udah mapan, secari uang, gelarnya S2 spesialis, tampan dan ganteng, lemah lembut, dokter rata-rata lembut. Sendiri jalan. Yang berjalan berdua saja masih digoda, apalagi sendiri. Kemudian ya ini terjadi kan godaan muncul, apalagi pergi keluar kota sendiri, keluar negeri sendiri. Di sana kan banyak sekali. Ini jatuh selingkuh bisa. Siapa yang disalahkan? Ya pasti banyak alasan kita. Salah satunya ini akarnya ternyata. Salah pilih pasangan yang beda pendidikan. Coba dulu kalau pendidikannya seimbang. Minimal istrinya S1 gitu ya, atau diploma. Itu bisa mengimbangi cara berpikirnya sang suami. Kan gitu. Kalau sudah sama-sama bisa, kemanapun diajak pergi pasti bisa. Gitu loh. Nggak muncul ya kesempatan atau memberi ruang kesempatan untuk masuknya orang ketiga. Kan sang istri selalu di sampingnya. Kan ada di KTP tulis pekerjaan istri ikut suami. Begitu. Atau ikut suami ke pasar ya ke pasar, suami ke WC dan nunggu depan WC gitu, ikut suami. Nggak ada orang ketiga masuk, terus didampingi kemanapun dia pergi. Itu salah satunya. Tapi kalau nggak seimbang, nah muncul masalah. Itu lebih problem ibu bapak. Itu baru satu. Ada banyak nanti belum diuraikan, nggak cukup waktunya. Tunggu sisi kedua. Sisi kedua kita akan selesaikan secara jantan nanti. Amin. Kita selesaikan secara ya jantan karena yang khotbah laki-laki. Oke, kalau gitu kita sampaikan di sini dulu. Ini soal satu. Ini kelemahan. Kelemahan ini dari sumber konflik dan tidak bahagia keluarga kita. Bagaimana nanti urutan ke bawah? Bagaimana cara mengatasinya? Kita tunggu berikutnya nanti di sesi berikutnya. Mari kita tutup kepala, kita berdoa.